Haleluya, puji Tuhan. Shalom semua yang ada di rumah, semua warga jemaat Church of God Asia City Kota Kinabalu, dan juga saudara-saudara dan sahabat-sahabat kami yang ada di online yang setia bersama dengan kami setiap kali kami melakukan ibadah doa pujian dan penyembahan. Nah, pada malam hari ini kami sebelum kami masuk dalam pujian penyembahan, kami ingin menyapa saudara sekalian. Selain ucapan shalom, kami juga mengucapkan selamat tahun baru. Ini adalah bulan ketiga kita berada di tahun 2023, dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap sama dari dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Bahkan Tuhan punya janji juga bahwa penyertaannya lebih sempurna pada tahun 2023. Dan kita percaya bahwa seluruh umat Tuhan yang bersama dengan kami pada malam hari ini, yang ada di rumah, ada di mana saja saudara berada pada malam hari ini, dan semua sahabat-sahabat kami yang mengasihi kami di tempat ini, kami percaya bahwa ketika kita bergabung pada malam hari ini, satu yang kita ingat bahwa ketika kita bersama memuji dan menyembah Allah, kehadiran Tuhan itu ada di mana saja. Karena Roh Kudus selalu ada di mana-mana ketika kita memerlukan dan membutuhkan Roh Kudus itu bersama dengan kita. Malam hari ini kita percaya bahwa ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita menaikkan doa kepada Tuhan, kita tahu bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia di hadapan Allah. Semua itu dikatakan dalam firman Tuhan. Semua jerih lelah yang kita sampaikan kepada Bapa pada malam hari ini tidak sia-sia, tapi semua itu diperhitungkan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam doa pujian penyembahan, biasanya kita akan merenung firman Tuhan. Mari saya ajak kita membaca ayat dalam Mazmur 5, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, 12, dan 18. Nah, malam hari ini kita akan berbicara tentang satu perkara, bagaimana Daud itu melakukan suatu penyembahan dan pujian kepada Bapa pada malam hari ini. Nah, kita akan memberikan tema yang sederhana pada malam hari ini sebelum kita masuk dalam ibadah pujian dan penyembahan, yaitu dekat yang besar mendekat Allah. Setiap umat-umat Tuhan yang telah lahir baru, yang telah mengenal Allah secara pribadi, bahkan orang-orang yang sudah lama, bahkan sudah usia sampai kini, saudara mengikut Tuhan, mengirimi Tuhan, saudara, bahwa ingat bahwa apa yang kita sudah lakukan bertahun-tahun itu, katakan kepada diri kita sendiri bahwa tidak ada yang sia-sia. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, saudara akan mengalami sesuatu sentuhan, bahkan ada sesuatu yang berubah di dalam diri kita, bahkan ada sesuatu perkara yang baru Tuhan kerjakan dalam diri kita ketika kita mengambil keputusan mendekat kepada Tuhan. Dan malam hari ini ada satu tekat atau nekat kita untuk mencari Tuhan, seperti Raja Daud sendiri berkata dalam ayat yang ke-8, saya katakan tadi Mazmur 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, tetapi aku berkata, kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Ayat yang ke-9, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Ayat yang ke-13 demikian, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, dan engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Nah, saya akan memberi penekanan di sini dalam ayat yang ke-8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar,
Saudara, berkat kasih setia Tuhan yang besar itu kita alami sampai hari ini. Karena Tuhan berkata sekalipun kita tidak setia, Dia Allah tetap setia mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya malam hari ini kita mengambil satu keputusan, kita punya tekad untuk mendekat kepada Allah dengan tujuan bahwa kita mengenal bahwa kasih setia Tuhan itu berlimpah-limpah atas hidup kita. Nah, malam hari ini kita boleh ada bersama, semua itu karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Siapa yang boleh menghampiri Allah malam ini? Tidak ada satupun yang berani berkata, aku layak menghampiri Tuhan. Karena kita tahu bahwa seluruh hidup kita ini, sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sebelum kita menerima penyelamatan dari Kristus, sebelum Yesus menumpahkan darahnya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, saudara ingat bahwa tidak ada satu pun di antara kita ini suci, kudus, dan tidak ada yang layak dan benar menghadap Tuhan. Tapi malam hari ini kita juga belajar berani kepada Tuhan, bahwa pada malam hari ini kita mengingat bahwa karena karyanya yang terbesar di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, itulah yang membuat kita berani masuk di dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kita berani mendekat kepada Tuhan karena kita tahu bahwa iblis boleh menuduh, tapi dia tidak mampu mendekati ketika kita belajar bersungguh-sungguh mendekati Allah pada malam hari ini. Itu sebabnya malam hari ini kita ingat bahwa Daud juga berkata demikian, bahwa aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Pada waktu kita memuji dan menyembah Allah, saudara harus belajar memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Dan ketika kita datang ke rumah Tuhan itu, saudara, kita ingat bahwa rumah Tuhan itu di mana Allah berdiam di sana. Kita tahu bahwa rumah Tuhan itu adalah altarnya Tuhan. Dan rumah Tuhan itu adalah tempat di mana sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Dan siapa yang layak masuk di dalamnya adalah orang-orang yang sudah mengalami penebusan, orang yang sudah mengalami penyelamatan itu. Itu sebabnya malam hari ini kita punya alasan yang kuat bahwa kita datang ke rumah Tuhan itu satu tujuan, memberi penghormatan kepada Allah, memberi penghormatan kepada Tuhan. Kita percaya pada waktu kita tunduk kepada Allah, Allah yang berkuasa di dalamnya, dan iblis tidak mampu berkuasa di tengah-tengah rumah Tuhan dan altar bait sucinya Tuhan. Dan kita percaya malam hari ini bahwa ketika kita belajar masuk di dalam penyembahan di rumah Tuhan, di baitnya Allah di mana Tuhan berada, kita percaya bahwa Bapa kita itu sangat baik. Dia menerima kita apa adanya. Dia tidak melihat kelemahan kita, tapi yang Dia lihat bagaimana hati kita punya komitmen yang besar mendekat kepada Allah dengan penuh kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Dan kita percaya pada waktu semua itu terjadi di dalam hidup kita, di dalam hati kita, dalam penyembahan kita, dalam pujian kepada Tuhan dengan penuh hormat kepada Dia, kita percaya segala sesuatu yang mustahil bagi manusia kita, Tuhan berperkara dalam satu perkara ini, bahwa Allah berkata tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah kita. Nah, saya lanjutkan dalam ayat yang ke-9. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku ratakanlah jalan-Mu di depanku. Biasanya kita selalu menyimpang di dalam jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika kita belajar berdekat, mendekat dengan Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus, kita percaya bahwa ketika kita menyimpang dari jalur kebenaran firman Tuhan, ingat saudara bahwa ada Roh Kudus yang menuntun kita. Dia memberi kita jalan keluar dari keadaan yang sudah menyimpang, karena Dia tahu bahwa kita perlu dituntun untuk melihat jalan-jalan hidup kita ke depan ini. Itu sebabnya pada waktu kita menyembah Tuhan, otomatis kita benar-benar minta tuntunan Roh Kudus supaya kita jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Untuk melihat jalan Tuhan itu, saudara, kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Nah, kita lanjutkan dalam ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu.
Saudara, tidak dapat dinafikan bahwa hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan itu akan mengalami satu yang dikatakan perlindungan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu tidak jauh dari perlindungan Tuhan, selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu, saudara, akan selalu mengalami sukacita dan sorak-sorai. Sekalipun kita lihat di depan ini ada badai, ada hal-hal yang tidak mampu kita harungi dengan kekuatan sendiri. Tetapi Tuhan punya janji yang sangat kuat bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan berada dalam perlindungan. Bahkan Dia selalu memberikan satu kegairahan di dalam jiwa mereka untuk bersyukur kepada Allah sekalipun di lembah badai sekalipun, dan diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang mungkin kita rasa dalam hidup kita ini tidak ada lagi jalan keluar, yang menakutkan, tidak ada masa depan dan sebagainya. Tapi ingat saudara bahwa firman ini meneguhkan kita bahwa perlindungan itu selalu ada kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa kita boleh bersuka cita? Kita punya alasan, karena kita terikat dengan perjanjian Allah. Kenapa kita bersorak-sorai di tengah badai, dalam keadaan apapun di hadapan kita, masalah setiap hari yang kita gumuli setiap hari, saudara? Kenapa? Firman ini berkata bahwa bersukacita dan bersorak-sorai itu ada di dalam hidup orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Kita punya alasan bahwa kita sedang terikat dengan perjanjian Allah, bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan, saudara, kita berada di dalam tuntunan, berada di dalam hikmat dan pengetahuan Tuhan, sehingga kita boleh melewati melalui semua jalan-jalan yang kita lihat seperti tidak ada jalan keluar, tetapi Allah menuntun kita dan melindungi kita. Dia memagari kita dengan perisainya. Nah, kita lihat di sini, seterusnya kita lanjut kepada ayat yang terakhir, Mazmur pasal 5 ayat yang ke-13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Nah, apa sebab? Apa sebab kita diberkati oleh Tuhan? Karena dikatakan pada waktu kita terima Yesus, Tuhan melihat kita adalah orang benar di mata Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, sekalipun mungkin itu terpesong dari kebenaran firman Tuhan, tapi Tuhan mengingatkan bahwa orang-orang benar itu, dia berkali-kali jatuh sekalipun, kalau dia bangkit dan bangkit 7 kali kita jatuh, tapi kalau kita bangkit dan bangkit dan bangkit, Tuhan perhitungkan semuanya itu. Itu sebabnya dia tidak dapat menyangkal dirinya bahwa pagar kita itu, saudara, adalah Allah dan Tuhan itu sendiri. Dan kita percaya bahwa pada waktu kita melihat keadaan kita, bahwa sepertinya ada masa-masa kita tidak melihat berkat Tuhan, itu adalah satu perkara yang sulit untuk kita memahami kehendak Tuhan di masa-masa itu. Karena kita tahu kebanyakan orang berpikir seperti ini, setelah kita kenal Tuhan, setelah kita berada di posisi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengharapkan yang penting ini adalah berkat Tuhan. Tetapi ingat bahwa berkat itu selalu punya keterikatan dengan kehidupan kita setiap hari. Sekalipun kita melihat bahwa berkat itu sepertinya hilang, dan kita lihat bahwa berkat itu tidak pernah datang seperti begitu. Tapi ingat bahwa firman itu punya janji yang sangat kuat, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak akan pernah Allah tinggalkan hidupnya. Itu sebabnya ketika dia memeteraikan kita sebagai orang benar, Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan tidak pernah menutup mata. Saudara ada di dalam penglihatan Tuhan, karena Tuhan berkata, maka Tuhan ada di segala tempat, memperhatikan orang yang benar dan orang yang jahat. Jadi kalau kita berada di posisi orang yang benar, jangan takut. Sekalipun keadaan kita sudah terpuruk, sekalipun mungkin ada hal-hal yang tidak mampu kita terima, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita.
yakin dengan iman bahwa jalan hidup kita hari ini, hari esok, dan selama-lamanya adalah jalan-jalan Tuhan, di mana kita dibawa dalam satu keadaan yang lebih baik dan yang lebih baik dan yang terbaik. Itu sebabnya malam hari ini kita bersekutu kepada Tuhan. Pada malam hari ini kita menyembah Tuhan. Dan saya ajak dan kami semua yang ada di sini mengajak saudara seiman semua. Mungkin juga ada yang tidak seiman dengan kami, tapi kita akan saling mengingatkan bahwa dalam penyataan firman Tuhan berkata, hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada Allah lain yang kita sembah malam hari ini. Hanya satu nama, yaitu Yesus Tuhan kita. Terima kasih, puji Tuhan, kita sudah berada beberapa menit ini untuk berbincang-bincang tentang kebenaran firman Allah. Kita percaya bahwa Tuhan itu mengasihi umatnya. Mari kami ajak semua anak-anak Tuhan yang ada di online, sahabat-sahabat kami dan semua warga jemaat Cocokkan Asesite, mari kita datang menyembah kepada Tuhan. Ingat bahwa ketika kita mengatur persembahan-persembahan kita malam hari ini, ketika kita membawa korban-korban persembahan kita kepada Tuhan pada malam hari ini, yaitu hati yang punya dekat mendekat kepada Tuhan, kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Apa yang saudara dan kami perlukan, kita percaya bahwa Tuhan penolong yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita, karena Dia punya anugerah yang besar, penyertaannya besar dalam hidup kita. Selalu ada penyertaan setiap hari. Segala-galanya di dalam Yesus kita sempurna, dan Dia adalah sumber kita pada malam hari ini. Mari kita ajak semua jemaat Tuhan datang kepada Bapa pada malam hari ini. Semua umat-umat Tuhan yang bersama dengan kami pada malam hari ini, mari kita datang menyembah kepada Raja kita, kepada Tuhan kita yang kita kenal di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa malam ini, tidak ada sesuatu pun yang mempengaruhi kami. Kami hanya tahu Roh Kudus yang mengontrol Tuhan malam hari ini. Roh Kudus yang mengontrol semua kami yang ada di tempat ini. Roh Kuduslah yang menuntun kami pada malam hari ini. Seluruh umat dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di mana saja, kita percaya dan kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada di sana. Dimanapun saudara, Tuhan sedang berperkara dengan kita masing-masing malam hari ini. Terima kasih, akui Dia sehingga Dia akan meluruskan jalan-jalan kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Allah kita. Kita datang kepada Sang Pencipta kita. Kita datang kepada Allah yang berkuasa, yang bersemayam di atas pujian dan sembah kita malam hari ini. Tuhan, Engkau hadir.
Dia seberapa pada malam hari ini Tuhan. Dipilih untuk Engkau. Kami menyembah Engkau pada malam hari ini Bapa. Yang melihat kami pada malam hari ini Bapa. Dipilih malam hari ini Tuhan untuk Engkau jamah seperti perempuan yang sakit penderitaan, yang berkata dengan imannya, sebiji sesawi, asal saja ku jamah jubahnya, Engkau pasti sembuh, aku pasti sembuh. Itu iman yang Engkau berkatakan pada malam hari ini. Apapun pergumulan, Tuhan Yesus berkata, berjalan bersamaku anakku, berdiri bersamaku anakku, aku akan menolong engkau, aku akan menjawab engkau dengan segenap kekuatanku yang tidak pernah terkalahkan oleh mana-mana kuasa di atas bumi ini. Mujizat itu pasti terjadi. Kita percaya dengan iman. Kita pada malam hari, jalan-jalan Tuhan tidak pernah terselami oleh hati-hati manusia, tapi Tuhan mengetahui jalan mana yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam ketenangan kami Bapa. Malam hari ini kami butuh Engkau, kami perlu Engkau memeluk kami, memeluk kami Tuhan. Dengan kelemahan kami Engkau salibkan, dengan keterbatasan kami Tuhan Engkau salibkan, dengan kekurangan kami Tuhan Engkau salibkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih.
setia. Dia selalu bekerja tepat waktu. Dia memberikan penyembuhan. Puluhan ribu tahun yang lalu, Dia telah menyelesaikan sakit, penyakit, dan kutuk dalam tubuh kami. Dan kami percaya dengan kedahsyatan penumpahan darah Yesus, Engkau saudara kami Hanung, dan percaya kepada anaknya Yesus Kristus malam ini. Jamah setiap bahagian tubuhmu yang sakit, Tuhan, kami mohon saudara kami itu datang kepada Engkau Bapa. Dia punya beban berat. Hari ini dia memiliki tensi. Tuhan, kami tahu yang berat. Bagi dokter tidak ada jawaban dari penyelesaian. Bagian tulang belakang, bagian sel-sel darah. Tuhan, hari ini kami bersemangat untuk seluruh jiwa dan rohnya di hadapan. Kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya dengan nama yang berkuasa atas hidup manusia, nama yang berkuasa atas maut, nama yang berkuasa atas sakit penyakit. Kami perintahkan Engkau di dalam tubuh saudara kami, hidup di dalam nama Yesus. Engkau keluar, keluar, keluar. Engkau tidak punya hak dalam tubuh. Tubuh ini adalah tempat berdiamnya Roh Kudus. Tubuhnya adalah di mana Allah punya baik. Dia bertata di atas tubuh saudara kami Hanung. Dia punya pergumulan yang berat, ini telah kami hantar kepada Engkau. Anak-anaknya yang masih memerlukan dia Bapa. Di dalam kesakitannya malam hari ini kami percaya mujizat masih ada. Kami masih punya Tuhan yang punya pengharapan. Kerajaan tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah adalah di mana Engkau berada dan bertahta di sana. Engkau telah turun ke bumi menjadi anak manusia, melakukan pekerjaan yang besar bagi kami. Terima kasih atas darah-Mu. Terima kasih atas pengudusan-Mu. Terima kasih kelayakan kebenaran-Mu mendoakan kami saudara Hanung. Tuhan, kami percaya Hanung, Engkau dikasih Tuhan. Engkau telah dibeli oleh darah Yesus dengan harga yang mahal. Engkau ditebus dari sakit penyakit, semua kuman-kuman, bagian sel-sel manapun yang didapati dokter. Ada juga bagian tubuhnya yang tidak ditemukan jenis penyakit apa. Di bagian darah, bagian Tuhan tulang belakang yang didapati ada kanker. Tuhan, kami percaya Engkau telah angkat dalam nama Yesus. Kami percaya malam ini Engkau jawaban bagi kami, Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Kami percaya atas nama Yesus Kristus. Itu terjadi saat ini dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau pada surga. Engkau telah mengaruniakan kesembuhan. Engkau telah menganugerahkan kesembuhan. Kami percaya dalam iman. Kami percaya dalam iman. Engkau saudara kami Hanung telah disembuhkan oleh nama Yesus Kristus. Engkau telah disembuhkan. Kami telah mengangkat Engkau kepada Bapa. Dan kami percaya Dia jawaban pada setiap penyakit malam hari ini. Terima kasih pada
iman percaya mereka akan memperkatakan Tuhan yang hebat, Tuhan kami berkuasa, Tuhan Yesus kami percaya dalam ini mereka mengalami mujizat dalam nama Yesus. Kami percaya mereka sedang mengalami mujizat, mereka mengalami mujizat dalam nama Yesus. Semua umat-umat Tuhan ini yang menghadapi persoalan hidup Tuhan, kami juga bawa hidup kami masing-masing dalam bantuan pada malam hari ini. Engkau telah mengikat perjanjian kepada kami umat ketebusan. Ketika kami Tuhan berada di dalam lembah gelap, ketika kami Tuhan Yesus berada di dalam badai yang sepertinya tidak ada jalan keluar, kami percaya Tuhan Engkau akan Tuhan membawa kami bersama keluar dari semua keadaan yang terpuruk ini. Engkau mengangkat umat-umat-Mu Tuhan Yesus dari keadaan masalah ekonomi, masalah keuangan, dan Tuhan Yesus masalah apapun yang Tuhan berkaitan dengan Tuhan Yesus kehidupan kami. Kami percayakan semuanya itu kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah jawaban bagi kami. Terima kasih karena Engkau selalu beri jalan yang terbaik bagi kami. Ketika kami Tuhan Yesus memberontak kepada Engkau, berbantah-bantah kepada Engkau, ampuni kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus hanya Engkau yang melakukan kehendak-Mu sempurna dalam hidup kami. Itu sebabnya setiap jalan kami yang terbesok, Tuhan kami mau supaya Roh Kudus Engkau membalikkan keadaan, di mana ketika kami tidak beriman Tuhan, malam ini Engkau telah pulihkan iman kami, Engkau telah memulihkan seluruh tubuh, jiwa dan roh kami malam hari ini. Itu sebabnya ada kesegaran yang baru terjadi dalam hidup kami, kesegaran jiwa, kesegaran roh, kesegaran jasmani. Kami semuanya telah mengalami pemulihan dan pemulihan. Semua keluarga kami yang berseru pada malam hari ini kepada Engkau, kami percaya mereka sudah memperoleh jawabannya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini Engkau Tuhan Yesus telah menyelesaikan semua keadaan yang rumit dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Malam ini kami sangat bersyukur atas penyertaan-Mu dari awal pertengahan sehingga selesai Tuhan Yesus. Doa, pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menuntun memimpin kami. Bahkan Tuhan Yesus, mungkin pada bulan berikutnya Bapa, kami percayakan Tuhan ibadah kami di hadapan Tuhan. Mari Engkau terus hadir ketika kami datang menyembah Engkau. Mari Engkau beri kami kehausan dan kelaparan yang dahsyat dan luar biasa, sehingga Tuhan Yesus melimpah-limpahlah anugerah dan kasih karunia atas kami, sehingga Tuhan yang kami tidak sanggup, yang kami tidak mampu, kami boleh Tuhan Yesus melewati semuanya itu karena ada Roh Kudus yang menuntun, memimpin kami, membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua pelayan-pelayan yang ada pada malam hari ini. Berkati semua umat dan jemaat Tuhan, khusus bagi warga jemaat Jogja Asia City. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Semua apapun yang menjadi pergumulan mereka malam ini, Engkau telah menjawabnya. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada di online, sahabat-sahabat kami yang lainnya, kami percaya dimanapun saudara berada, ingat baik bahwa Tuhan Yesus baik bagi saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau telah menjawab setiap doa yang kami naikkan kepada Engkau. Kami percaya bahwa malam ini kami mendengar ada sesuatu yang terjadi di antara kami dan seluruh umat-umat-Mu yang bersama dengan kami di online sepanjang beberapa waktu. Terima kasih. Tuhan memberkati ibadah pujian dan penyembahan kami malam hari ini. Kami persembahkan, kami serahkan hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kami beredar dari tempat ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat dan jemaat Tuhan yang bersama kami sepanjang beberapa masa
telah mengambil waktu bersama dengan kami menyembah memuji Tuhan, dan kami percaya bahwa kita semua terberkati malam ini. Puji Tuhan. Sebabnya pada bulan berikut kita akan berjumpa lagi secara online. Yang tidak dapat bersama kami malam ini, bulan berikut kita akan bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom.